Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi dan ayo membaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agustiawan, berasal dari sekolah SMA Banua Kalimantan Selatan bersama ibu pendamping saya, Ibu Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dongeng yaitu berjudul Asal Usul Banjarmasin. Nah, sebelumnya nih, pasti kalian penasaran kan? Banjarmasin itu dari mana sih asal usulnya? Apakah ada makna tersembunyi atau cuman sebatas kiasan? Nah, jadi mari kita simak dongeng berikut. Nah, dulu Kalimantan itu kan terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan Selatan dulu terdapat sebuah daerah bernama Banjarmasin. Nah, pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang cukup besar. Kerajaan itu bernama Kerajaan Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang arif dan bijak bernama Raja Sukamara. Nah, semasa beliau sudah tua, Raja Sukamara memiliki sebuah wasiat. Wasiat tersebut berisikan jika beliau wafat, dia hendak kekuasaannya itu jatuh kepada cucunya sendiri, yaitu Pangeran Samudra. Karena Raja Sukamara sangat menyayangi beliau. Namun nih, rupa-rupanya Tumenggung, yaitu keponakan, Tumenggung yaitu paman dari Pangeran Samudra marah karena dia tidak ingin kekuasaannya itu jatuh kepada cucunya. Nah, pada saat Raja Sukamara itu wafat, rupa-rupanya nih yang menjadi raja bukan Pangeran Samudra, melainkan Raja Mangkubumi. Pada saat kepemimpinan Raja Mangkubumi terjadi banyak konflik. Salah satunya ialah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini direbut oleh Tumenggung karena Tumenggung iri. Mengapa bukan dia yang menjadi seorang raja dari Kerajaan Daha? Hancurkan semua Kerajaan Daha. Aku tidak ingin ada satupun yang menguasainya. Akulah seharusnya penerus kekuasaan Kerajaan Daha, bukannya Mangkubumi ataupun Samudra. Aku tidak boleh membiarkan ini. Aku harus menjadi penguasa Kalimantan. Nah, Tumenggung pun berhasil merebut dan membunuh Mangkubumi. Akhirnya Tumenggunglah yang berkuasa di Kerajaan Daha. Lalu di mana ya Pangeran Samudra? Apakah beliau hanya berdiam diri atau mungkin membiarkan Tumenggung menguasai Kerajaan Daha? Nah, rupa-rupanya semasa kecil Pangeran Samudra dikirim sendirian dan disuruh pergi menjauh dari wilayah kekuasaan Kerajaan Daha. Supaya apa? Supaya tidak diburu dan tidak dibunuh oleh Tumenggung. Karena Tumenggung tahu bahwa isi wasiat dari Raja Sukamara itu hendak kekuasaan Kerajaan Daha itu jatuh kepada Pangeran Samudra dan bukan kepada dia. Akhirnya Pangeran Samudra diutus dan disuruh untuk mengasingkan diri ke pesisir Sungai Barito. Nah, di pesisir ini terdapat banyak kampung-kampung yang berjajar-jajar mengikuti arus sungai. Dan wilayah-wilayah tersebut bukan dipimpin oleh seorang raja, ratu, ataupun seorang pangeran. Kampung-kampung tersebut dipimpin oleh seorang patih. Nah, makanya nama tersebut dijadikan, wilayah tersebut itu maksudnya dijadikan dan dinamakan sebagai Banjarmasih. Tapi yang jadi pertanyaannya kan Banjarmasin, bukan Banjarmasih. Nah, sebelumnya Banjarmasih itu maksudnya ialah banjar dan masih. Banjar yang artinya berbanjar-banjar karena rumah tersebut berbanjar-banjar mengikuti arus sungai. Kemudian masih itu artinya wilayah tersebut dipimpin oleh para patih. Jadi namanya Banjarmasih karena rumah tersebut dipimpin, wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh para patih dan berbanjar-banjar mengikuti arus sungai. Kemudian belum sampai akhir cerita. Nah, setelah dia mengasingkan diri, rupa-rupanya para patih-patih, salah satunya Patih Balit itu mengetahui nih keberadaan dari posisinya Pangeran Samudra. Dia tahu bahwa Pangeran Samudra bertempat tinggal di pesisir Sungai Barito. Akhirnya nih, para patih-patih rapat dan mereka membuat sebuah keputusan bahwa mereka akan menjadikan Pangeran Samudra menjadi seorang pemimpin dari Kerajaan Banjar. Nah, akhirnya nih mereka menjemput Pangeran Samudra. Saat menjemput Pangeran Samudra tidak mau mengakui identitasnya bahwa dia ialah seorang pangeran. Karena Pangeran Samudra takut dibunuh. Mungkin saja para patih itu ialah utusan dari Tumenggung.
Karena itu, Pangeran Samudra tidak ingin mengaku bahwa dia adalah seorang pangeran. Permisi tuanku Maharaja Pangeran Samudra. Kami para patih hendak menjemput engkau untuk menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin kerajaan Banjar. Karena tuanku, kami membutuhkan seorang pemimpin. Kami ingin bersatu. Kami tidak ingin wilayah kami terpecah-pecah menjadi satu persatu. Karena itu, Raja, jadikanlah, maukah engkau menjadi pemimpin dari kerajaan Banjar? Nah, rupa-rupanya setelah mendengar permintaan dari para patih, Pangeran Samudra mau menjadi raja pertama di kerajaan Banjar. Diangkatlah nih Pangeran Samudra menjadi raja di kerajaan Banjar. Setelah itu, pada saat kepemimpinan Pangeran Samudra, kerajaan Banjar mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang perdagangan dan perekonomian. Karena apa? Karena katanya nih, wilayah tersebut itu, wilayah kekuasaan Pangeran Samudra itu letaknya sangat strategis karena dikelilingi oleh 5 sungai sekaligus. Nah, mendengar berita tersebut, Temenggung pun marah. Dia kesal karena kerajaan Daha yang sudah lama berdiri bisa kalah dapat kerajaan Banjar yang baru saja berdiri. Bagaimana mungkin kerajaan sekecil itu bisa mengalahkan kerajaan Daha? Kalau dibiarkan, maka kerajaanku akan kalah. Dan aku bukan satu-satunya penguasa di Kalimantan. Aku tidak boleh membiarkan ini. Aku hanya ingin kerajaanku lah yang menjadi kerajaan nomor 1 di wilayah Kalimantan. Pasukan, Patih Arya, siapkan para pasukan dan kita akan menyerang kerajaan Banjar. Nah, Temenggung pun kesal dan mengirim beberapa pasukan untuk menyerang kerajaan Banjar. Pada saat itu, kerajaan Banjar terdesak oleh para pasukan Temenggung yang banyak sekali berdatangan dan menyerang para pasukan Banjar. Kemudian Pangeran Samudra pun gelisah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa bersembunyi di kerajaan tersebut dan tidak bisa keluar karena tidak ada jalan keluar gitu. Udah dikepung sama pasukan Temenggung. Akhirnya Pangeran Samudra memiliki suatu ide. Dia hendak mengirimkan Patih Balit ke Kesultanan Demak untuk meminta bantuan. Wahai Patih Balit, kerajaan kita telah terdesak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku memiliki satu ide. Tolong kau sampaikan pesan ini kepada Sultan Trenggono. Karena hanya dialah yang bisa membantu kita. Tolong sampaikan pesan ini secepatnya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pasukan kita kian menipis. Dan persediaan senjata kita tidak lengkap. Tolong sampaikanlah pesan ini secepatnya. Baik tuanku, hamba akan menyampaikan pesan ini kepada Sultan Trenggono. Tolonglah jaga kerajaan ini. Dan hamba akan secepatnya menyampaikan pesan ini kepada beliau. Akhirnya, Patih Balit pun dikirimkan dan pergi ke Kesultanan Demak di wilayah Jawa. Nah, sesampainya di sana, Patih Balit pun meminta bantuan dan memohon agar Sultan Trenggono mau mengirimkan banyak pasukan untuk membantu kerajaan Banjar. Permisi wahai tuanku Sultan Trenggono, hamba membawakan pesan kepada engkau dari Pangeran Samudra. Pesan ini berisikan permohonan minta bantuan wahai tuanku, karena kerajaan kami, kerajaan Banjar, telah dikepung oleh kerajaan Daha yang dipimpin oleh Temenggung dan pasukan kami tidak cukup. Tolonglah bantu kami wahai sultanku. Minta bantuan ya? Oke. Aku akan menolong kau dan menolong kerajaan kau. Namun, aku minta satu hal. Aku hendak kerajaan Banjar setelah aku bantu, kerajaan Banjar harus bercorak Islam dan bukan bercorak Hindu. Jika engkau setuju, akan aku kirimkan 1000 pasukan yang lengkap dengan persenjataannya. Bagaimana? Sampaikan pesan ini kepada Pangeran Samudra. Dan aku akan mengirimkan beberapa pasukan kepada engkau. Baiklah tuanku, terima kasih. Hamba akan menyampaikan pesan ini kepada Pangeran Samudra. Nah, sesampainya di wilayah Jawa tersebut, rupa-rupanya Sultan Trenggono mau menolong kerajaan Banjar. Asalkan apa? Asalkan kerajaan Banjar itu bercorak Islam setelah ditolong oleh kerajaan Demak. Nah,
Pangeran Samudra pun menyetujuinya. Akhirnya diutuslah 1000 pasukan yang sangat banyak dengan persenjataan yang lengkap. Setelah itu, para pasukan dari kerajaan Tumenggung pun mundur. Mereka takut karena banyaknya pasukan dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak dengan kerajaan Banjar bersatu dan balik menyerang kerajaan Daha. Akhirnya kerajaan Daha lah yang terdesak. Kemudian Tumenggung pun risau karena bala bantuan yang sangat banyak dengan pasukan yang banyak berjatuhan, tidak mungkin dia dapat memenangkan peperangan ini. Akhirnya Patih Arya, salah satu dari penasehatnya Tumenggung, memiliki satu ide. Nah, jadi gini idenya. Tumenggung, wahai tuanku, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kerajaan kita telah didesak oleh kerajaan Banjar dan kerajaan Demak. Dan banyak sekali pasukan yang berjatuhan. Padahal ini kan hanya permasalahan kalian berdua, antara engkau, tuanku, dengan Pangeran Samudra. Dan bukan kita semua. Jika ini diteruskan dan banyak korban yang berjatuhan, maka akan sia-sia, wahai tuanku. Bagaimana jikalau engkau berduel dengan Pangeran Samudra di atas perahu, 1 melawan 1, wahai tuanku. Dan itu tidak akan banyak memakan korban. Bagaimana, tuanku? Ide bagus. Kau benar, Patih Arya. Seharusnya aku tidak perlu melakukan peperangan yang besar ini. Aku cukup berduel dengan dia 1 melawan 1. Baiklah kalau begitu, aku akan menyetujuinya. Cepat kirimkan pesan ini kepada Pangeran Samudra. Dan kita akan bertarung besok. Sampaikan pesan ini, Patih Arya. Baik, tuanku. Hamba akan menyampaikan pesan ini kepada Pangeran Samudra. Nah, rupa-rupanya nih, Patih Arya itu memiliki ide bahwa seharusnya Tumenggung itu bertarung 1 melawan 1 dengan Pangeran Samudra, bukan dengan peperangan yang besar ini. Setelah itu Pangeran Samudra menerimanya. Nah, akhirnya di atas perahu mereka dengan siapnya nih, dengan pedang di tangan kanan mereka masing-masing, dengan siap melawan 1 melawan 1. Kemudian apa yang terjadi? Rupa-rupanya Pangeran Samudra melemparkan pedangnya ke sungai. Dan Pangeran Samudra berkata, "Pamanku Tumenggung, bunuhlah aku, paman. Bunuhlah aku. Jika engkau mau kekuasaan Banjar, ambillah dan bunuh aku. Aku tidak ingin membunuh pamanku sendiri. Seharusnya kita tidak begini, paman. Seharusnya kita sebagai keluarga bersatu, bukan berpecah belah. Aku tidak ingin seperti ini, paman. Kalau engkau tetap ingin berkuasa, bunuhlah aku. Aku tidak sudi, paman." Mendengar perkataan dari Pangeran Samudra, Tumenggung tersentuh hatinya. Dan dia pun melemparkan pedangnya dan memohon maaf pada Pangeran Samudra. Samudra, maafkan paman. Paman terlalu naif. Paman telah dibutakan oleh harta dan tahta. Seharusnya kekuasaan kerajaan Daha ini jatuh kepada engkau dan bukan kepada paman. Maafkanlah paman. Maafkanlah paman yang naif ini. Nah, akhirnya nih mereka berdamai di atas perahu dan tidak terjadi pertikaian. Setelah itu, Tumenggung nih memberikan kekuasaan kerajaan Daha kepada Pangeran Samudra. Dan akhirnya pada tanggal 24 September 1526, kerajaan Daha dengan kerajaan Banjar bersatu menjadi kerajaan Banjar. Dan karena sesuai dengan perjanjian dari Kesultanan Demak bahwa kerajaan Banjar akan bercorak Islam, maka kerajaan Banjar diganti menjadi Kesultanan Banjar dan Pangeran Samudra mengganti namanya menjadi Sultan Suryansyah. Setelah itu, wilayah tersebut dinamakan dengan Banjarmasin karena pertama Banjar itu sudah diketahui ya, rumah-rumahnya itu kan berbanjar-banjar mengikuti pesisir arus sungai. Kemudian Masin itu bahasa Banjar. Kalau di bahasa Indonesianya artinya asin. Karena air sungai di wilayah tersebut itu kalau musim kemarau rasanya asin. Jadi nama tersebut diganti dari Banjarmasih menjadi Banjarmasin. Dan kerajaan Daha dengan kerajaan Banjar pun berdamai. Nah, sekian nih dongeng asal usul Banjarmasin dari saya. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman dan keluarga kalian sekiranya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih.
Ayo membaca, salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.